Bagaimana perkataan Gurgem itu? Kata dia, keimanan itu tidak bisa dilogikakan. Maksudnya, keimanan itu tidak bisa diilmiahkan. Keimanan itu tidak ilmiah. Perkataan ini penghinaan kepada seluruh fakultas agama yang ada di seluruh dunia. Ini saya jelaskan. Misalkan keimanan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini dari Rasulullah. Itu ilmiah. Bagaimana keilmiahannya? Zaman Sidna Abu Bakar, Sidna Umar ini meminta kepada Sidna Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Disitulah terjadi pengumpulan data mengenai Al-Quran. Data di pengumpulan data nih. Kenapa? Karena Al-Quran dulu tidak ada di dalam kenyataannya satu kitab yang disepakati oleh seluruh orang bahwa ini adalah susunan lafaz yang dinisbahkan kepada Rasulullah, yang oleh Rasulullah dikatakan ini dari Allah. Itu tidak ada. Nah, makanya pada zaman Sidna Abu Bakar itu dikumpulkanlah pengumpulan data. Bagaimana pengumpulan datanya? Datanya ada di dalam kepala orang-orang. Karena dulu itu verbatim, lewat lisan. Bagaimana supaya bisa jadi data yang bisa diteliti? Dituliskan. Makanya ada Zaid bin Thabit. Beliau itu maksud penulis Al-Quran itu maksudnya apa? Pengumpul data. Nih, saking objektifnya orang Islam, kan Abu Bakar hafal Quran kan? Sidna Umar hafal Quran. Kenapa nggak gini Sidna Umar bikin sendiri? Ini Quran, saya hafal. Udah, ini kamu kesini semua. Enggak seperti itu. Saking objektifnya orang Islam, Zaid bin Thabitnya sendiri pun, dia mengeluarkan Al-Quran yang dia hafal di dalam dirinya. Ini adalah Al-Quran yang saya hafal. Itu pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kemudian diteliti datanya itu. Kok bisa ada perbedaan? Memang ada perbedaan. Kenapa? Karena ada yang nasah, ada yang mansuh. Ya, dia mansuh lafzi. Jadi lafadznya dia mansuh. Nah, ini setelah dikumpulkan, kamu tahu nggak ini mansuh? Oh, nggak tahu. Ini udah mansuh loh. Benar kalau udah mansuh? Iya, saya dengar dari Rasulullah. Ini orang sifat semua. Nah, ini apa? Datanya ini kemudian setelah dikumpulkan, datanya diverifikasi. Setelah datanya diverifikasi, kemudian diambil hipotesa. Inilah Al-Quran yang sahih dari Rasulullah. Kalau ini benar Al-Quran yang dari Rasulullah, orang tidak akan ada yang protes. Karena yang lupa, jadi ingat. Oh iya ya, saya lupa. Yang lupa jadi ingat. Yang nggak tahu ini sudah mansuh, jadi tahu ini mansuh. Jadi tahu ini ada beberapa riwayat. Ini adalah penelitian empiris sehingga keluarlah kesimpulan dari pengumpulan data bahwa ini betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak akan mungkin salah. Kenapa? Karena ijma semuanya, nggak ada yang protes. Sedangkan orang Arab itu paling senang protes dulu itu. Ya contohnya Sidna Abu Bakar waktu memerangi orang yang nggak bayar zakat, itu Sidna Umar protes paling kencang itu. Ini memang selesainya di masa Sidna Utsman. Dan Rasulullah menjamin la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku tidak akan ijma di dalam satu perkara yang dolalah. Nah ini ya. Jadi Al-Quran itu dia subut ilmiah. Kita mengatakan bahwa Al-Quran ini dari Rasulullah SAW. Bahwa dari cover ke covernya itu tidak ada perkataan selain yang diucapkan oleh Rasulullah. Yang mana ini dinisbahkan kepada Allah. Nah nanti lain lagi ceritanya, tahu dari mana kita ini? Dari Allah. Itu penalaran. Logis itu. Dia tidak bisa melalui empiris. Nggak bisa. Harus melalui rasio. Karena kalau empiris ya gimana? Malaikat Jibrilnya nggak ada. Nggak bisa ditanya sama kita. Makanya nanti belajarnya di mana? Belajarnya itu hubungan antara ilmu kalam, hubungan antara kalamullah dengan mukjizatnya Rasulullah SAW di situ. Dengan Rasulullah tidak akan pernah bohong. Maka di sini bisa masuk nih kajian apa? Kajian linguistiknya bisa masuk. Kajian sosialnya bisa masuk. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Dan lain sebagainya. Nih Gurgem ya. Kalau yang kamu maksud tidak ilmiah itu. Dalaman Al-Quran nih. Bisakah dalaman Al-Quran itu bagaimana? Nanti ada surga. Nanti ada neraka. Kalau mati demikian, bahwa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu apa? Musyrik. Ini gimana kita cara ngetesnya? Itu bukan tidak ilmiah.
Ini tidak ada lapangan untuk membuktikannya. Ya gimana kita mau membuktikannya? Wong ini kabar gaib kok. Lapangannya tidak ada. Ini mirip seperti teori relativitasnya Einstein. Relativitas waktu. Gimana kita bisa membuktikannya? Ya nggak ada. Wong kita nggak punya sesuatu yang lebih cepat daripada cahaya kok. Tapi secara hitung-hitungan dia benar. Dan dalam beberapa kasus dia bisa dibuktikan. Makanya meskipun ini tidak pernah secara nyata dibuktikan, orang menerima bahwa ini ilmiah. Nah, Al-Quran itu, kita mengatakan isi dari Al-Quran ini tidak bisa diuji secara empiris. Kenapa? Karena tidak ada lapangannya. Kalau kamu mau menguji secara empiris, gampang. Kamu naik sutet, terus jatuh. Itu namanya akhirat. Jadi akhirat itu nggak lama. Akhirat itu dekat. Lebih dekat daripada jarak kamu ke kantor kamu. Banyak orang jalan atau naik motor ke kantor 10 kilo. Baru 2 kilo udah mati. Berarti akhiratnya itu lebih dekat daripada kantornya. Baru tuh, empiris tuh. Manro buka tuh, kedengeran pakai telinga. Ya. Kata Rasulullah, kalau enggak hati-hati, pipis nggak hati-hati, siksa kubur. Tuh empiris tuh. Cuman kalau ini sudah terbukti secara empiris oleh matamu, oleh telingamu, oleh kulitmu sudah terasa itu, kamu nggak bakal bisa balik lagi. Jangan mengatakan ini tidak ilmiah, jangan mengajarkan orang Islam keilmiahan. Bahasa ilmiah itu dari bahasa Arab. Sebelum ada David Hume, sebelum ada Rene Descartes, sebelum ada siapa itu, bukan Oliver Kahn, itu tukang McBahal. Ya, sebelum ada Immanuel Kant. Itu sebelum ada orang-orang seperti itu, orang Islam sudah tahu metodologi empiris itu ada di Al-Quran dipakai. Adapun yang dalamannya ini nanti secara rasionalis, makanya belajar ilmu kalam. Kalau mau empiris gampang, naik sutet ke bawah, udah, itu langsung empiris seketika itu juga. Tapi lihat, ada beberapa hal yang sudah dibuktikan secara empirik. Sama kayak teori evolusi. Sama kayak relativitas waktu. GPS itu diambil dari sebagian ilmu itu. GPS itu. Nah, ini kita ngambil dalam Al-Quran. Bukankah kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu dikatakan di dalam Al-Quran akan futuh Mekah. Dan itu sebelum futuh Mekah. Dan apakah itu terjadi? Terjadi, Romawi akan runtuh. Terjadi, kemudian di dalam hadis mengatakan bahwa di akhir zaman akan saling meninggikan bangunan. Terjadi, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Terjadi. Yang belum terjadi apa? Kamu ditanya man rabbuka. Mau ngerasain, tinggal naik sutet. Atau enggak ada setrum. Udah langsung terjadi tuh udah. Ya. Coba kalau tak kala itu sudah dirasakan secara empirik, telat. Makanya belajar yang bagus. Guru Kembul, kasihan kamu itu. Di antara orang-orang ini yang ikhlas dia, saya sama tahu saya mah.